Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaki Elpain dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengukuran DDST. Jadi langsung saja ke videonya ya. Baik, lanjut untuk pemeriksaannya. Di sini itu bentuk pemeriksaannya ya teman-teman. Jadi di sini tuh tertulis pemeriksa, artinya itu yang memeriksa si bayi atau si pasien. Kemudian tanggal periksanya kapan. Terus di sini nama si bayi yang mau diperiksa, tanggal lahirnya kapan. Terus nomor CM tuh apa ya, kurang paham. Sorry, CM tuh apa. Terus di sini tuh ada angka-angka. Jadi di sini itu bulan atau usia si bayi berapa, mulai dari bulan 2 sampai dengan 6 tahun. Jadi usianya itu mulai dihitung dari mulai bisa dites itu dari usia 2 bulan sampai dengan 6 tahun. Sebelum saya melanjutkannya ya, saya mungkin menjelaskan sedikit apa itu DDST. Jadi DDST atau Denver Development Screening Test itu adalah metode screening terhadap kelainan perkembangan anak. Tes ini bukanlah untuk mengetes diagnostik atau mengetes fisik si anak atau maupun mengetes si IQ, bahkan bukan untuk meramal si anak. Jadi fungsi DDST atau tujuannya itu adalah untuk menaksir perkembangan personal sosial, motorik halus, bahasa dan motorik kasar pada anak umur 1 bulan atau 2 bulan sampai dengan 6 tahun. Jadi itulah aspek-aspek yang harus dinilai dalam pengukuran DDST ini. Langsung saja ya, mungkin itu secara singkatnya. Di sini tuh misalkan tadi kan di angka-angka ini umurnya. Misal kita ambil anak yang berusia 4 bulan. Kemudian kita garis tarik lurus ke bawah, samain sama yang di atas sama 4 juga. Tapi di sini itu nggak terlalu pas ya. Jadi harus pas ukurannya itu sesuai dengan umurnya. Langsung saja di sini itu mengamati tangannya, terus tersenyum spontan, membalas senyum pemeriksa dan menatap muka. Nah, itu adalah aspek-aspek yang harus dinilai. Jadi sebenarnya yang tertulis di kertas ini itu banyaknya 125 perilaku anak. Jadi di sini itu kalau dia bisa mengamati tangannya terus tersenyum sampai ke bawah ini, berarti anaknya masih tergolong normal. Kalau gimana misalkan dia tidak bisa 1, 2, 3 perilaku, mungkin ada itu penurunan perkembangan atau keterlambatan perkembangan si anak tersebut. Terus bagaimana kalau dia itu bisa melakukan perilaku tapi umurnya itu masih 4 bulan, sedangkan perilakunya itu udah melebihi batas normal anak yang 4 bulan. Mungkin itu dia sudah dilatih sejak kecil, ataukah bapak atau ibunya itu seorang fisioterapi, binaragawan, apalah itu. Mungkin itu salah satu faktor mengapa anak tersebut bisa melakukan perilaku yang anak 4 bulan itu normal yang bisa dia lakukan. Mungkin hanya itu ya yang saya tahu paham tentang DDST ini. Kalau ada yang kurang mungkin tolong ditambahkan di kolom kolom komentar. Kalau ada yang salah mungkin bisa dikoreksi juga. Saya juga masih belajar di sini. Sekian dari saya. Kalau kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tes Apgar Score. Apgar Score atau penilaian skor Apgar dilakukan oleh dokter atau bidan pada setiap bayi yang baru lahir. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kondisi bayi sehat dan bugar untuk dapat hidup dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru di luar rahim ibu. Baiklah, seperti apa itu penilaian Apgar Score? Apgar Score itu ada 5, yaitu aktivitas otot, denyut jantung, respon dan refleks bayi, penampilan terutama tubuh kulit bayi, dan yang terakhir adalah pernapasan. Baiklah, yang pertama adalah aktivitas otot. Aktivitas otot itu diukur menjadi 3 skor yang mulai dari angka 2, 1, dan 0. Angka 2 berarti bayi tampak bergerak aktif dan kuat. Angka 1, skor 1 berarti bayi bergerak namun lemah dan tidak aktif. Sedangkan skor 0 berarti bayi tidak bergerak sama sekali. Yang kedua adalah denyut jantung.
Denyut jantung juga terdiri dari 3 skor yang mulai dari angka 2 sampai angka 0. Skor 2 berarti jantung bayi berdetak lebih dari 100 denyut per menit. Skor 1 berarti denyut jantung bayi berdetak kurang dari 100 denyut per menit, sedangkan 0 berarti detak jantung tidak terdeteksi. Ketiga adalah respon refleks. Respon refleks juga terdiri dari 3 skor, yaitu skor 2 berarti bayi meringis, batuk, atau menangis secara spontan dan dapat menarik kaki atau tangan seketika saat diberi rangsangan berupa cubitan atau sentilan pada kaki. Terus skor 1 berarti bayi hanya meringis atau menangis saat kita berikan rangsangan. Skor 0 berarti bayi tidak menunjukkan respon sama sekali terhadap rangsangan yang kita berikan. Yang keempat adalah warna tubuh. Warna tubuh skor 2 itu jika warna tubuh bayi kemerah-merahan, ini merupakan warna tubuh bayi yang normal. Skor 1 jika tubuh normal tapi tangan dan kaki berwarna kebiruan. Skor 0 bila seluruh tubuh bayi sepenuhnya berwarna keabu-abuan, kebiruan atau pucat. Lalu yang kelima adalah respirasi. Respirasi merupakan pernapasan. Itu kita hitung dari skor 2 jika bayi menangis kuat dan dapat bernapas secara normal. Skor 1 jika bayi menangis lemah, disertai rintihan dan pola napas yang tidak teratur. Skor 0 jika bayi tidak bernapas sama sekali. Setelah hal-hal di atas dinilai, maka kita akan memperoleh nilai total sebesar 0 sampai 10. Berikut ini adalah hasil interpretasi Apgar skor. Skor di atas 7 merupakan bayi dalam kondisi baik atau sempurna. Skor 5 sampai 6 menandakan bayi mungkin perlu bantuan pernapasan. Sedangkan di bawah 5 itu menandakan keadaan pada bayi yang mengindikasikan bahwa bayi membutuhkan resusitasi segera. Kembali lagi dengan saya Jais Rizky Maulana dengan NIM 1803057. Baik, di sini saya akan menjelaskan refleks primitif pada pediatri atau pada bayi. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu refleks primitif pada bayi. Refleks primitif pada bayi merupakan pola gerakan yang secara spontan dapat terjadi pada bayi baru lahir. Fungsi refleks sangat penting untuk bayi, yaitu untuk bertahan hidup hingga kognitif anak terbentuk dengan sempurna. Refleks harus diintegrasikan sebagai perkembangan motorik matang. Normalnya, refleks akan menghilang sesuai dengan usia anak dan kemampuan yang telah dia dapatkan. Jika seseorang anak tidak mendapatkan refleks sesuai dengan usianya, maka patut dicurigai anak tersebut memiliki gangguan dalam tumbuh kembang yang dikarenakan cedera otak. Oke, langsung saja sekilas mengenai refleks primitif pada pediatri pada bayi. Memasuki tes yang pertama, yaitu ada tes de Moreau reflex. De Moreau reflex itu terjadi pada anak usia 0 sampai 4 bulan. Refleks Moreau biasanya itu ditimbulkan oleh luasnya pergerakan pada leher, namun juga dapat sering terjadi karena respon terhadap suara keras. Refleks itu dinyatakan positif jika anak secara simetris dan secara bersamaan mengarah ke abduksi dan melebarnya ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Singkatnya, apabila suatu anak diberi refleks suara keras atau respon suara keras, anak tersebut akan tonus hiperekstensi. Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya kelompok 5 dengan nama Jais Rizky Maulana dengan NIM 1803057. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang refleks primitif pada bayi. Yang sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu refleks primitif pada bayi atau pediatri. Refleks primitif merupakan pola gerakan yang secara spontan dapat terjadi pada bayi baru lahir. Fungsi refleks sangat penting untuk bayi, yaitu untuk bertahan hidup hingga kognitif anak tersebut dengan sempurna. Refleks harus diintegrasikan sebagai perkembangan motorik matang. Normalnya, refleks akan menghilang sesuai dengan usia anak kemampuan yang telah didapatkan. Jika seorang anak tidak mendapatkan refleks sesuai dengan usianya, maka patut dicurigai anak tersebut memiliki gangguan dalam tubuh kembangnya,
yang dikarenakan oleh cedera otak. Oke, sekarang baik kita memasuki ke tes pertama, yaitu ada tes Moro. Tes Moro itu terjadi pada anak usia 0 sampai 4 bulan. Umumnya tes Moro tersebut terjadi karena biasanya ditimbulkan oleh luasnya pergerakan pada leher. Luasnya pergerakan pada leher di daerah neck atau neck. Namun itu juga dapat terjadi sebagai respon terhadap suara keras atau suara yang nyaring. Refleks ini dinyatakan positif jika anak tersebut simetris dan secara bersamaan mengarah ke aduksi, mengarah menjauh. Kemudian dan melebarkan ekstremitas atasnya dan memanjangkan ekstremitas bawahnya. Jadi anak tersebut akan tonus hiperekstensi sehingga mengakibatkan tangan dari si anak, kedua tangan dan kakinya akan tonus hiperekstensi jika diberikan ada suara yang tiba-tiba mengagetinya. Oke. Tes selanjutnya yaitu ada tonic neck reflex. Nah, tonic neck reflex itu sendiri yaitu adalah sebagai refleks biasanya terjadi untuk anak usia 6 sampai 11 bulan. Refleks ini sangat penting sebagai fungsional anak dalam fase peralihan dari berbaring dari lantai ke merangkak dan berdiri. Pada usia 6 sampai 8 bulan, anak akan mulai merasakan pengaruh besar dari perubahan fisiologis. Pada usia tersebut akan sulit dilihat pada anak yang memiliki perkembangan yang normal ya. Kemudian akan sangat mudah jika melihat pada anak yang dengan kondisi cerebral palsy. Refleks ini diperoleh jika seseorang memfleksikan kepala bayi, maka yang terjadi adalah lengannya akan ikut fleksi juga. Nah, ini pada tonic neck reflex ini jika memfleksikan kepala bayi ke kanan, maka dengan otomatis maka tangan akan mengikuti kepala bayi tersebut sehingga tangan berposisikan sebagai ekstensi mengikuti searah tangan dan tangan selanjutnya yaitu fleksi. Begitupun juga tangan sebaliknya jika diaplikasikannya. Kemudian ada grass reflex. Grass reflex itu sendiri merupakan refleks yang akan berpengaruh terhadap kemampuan fine motorik pada anak tersebut. Grass reflex dapat diperoleh dengan merangsang permukaan palmar tangan anak. Refleks dinyatakan positif sempurna jika anak secara refleks menangkap objek yang merangsang telapak tangan. Oke, baik yang di grass reflex ini terjadi karena sang ibu atau orang yang di sekitarnya merangsang dengan memegang tangan si bayi dengan telunjuk tangan kita. Maka dapat disimpulkan bahwa jika tangan si anak tersebut memegang tangan ibunya dengan cengkeram dengan mencengkeram berarti tes refleks motor fine-nya berfungsi. Menuju ke step tes kedua yaitu tonic neck reflex. Sebenarnya apa sih dari tonic neck reflex itu? ATNR atau ATNR terjadi pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Terlalu lamanya anak memiliki refleks ATNR akan menyebabkan beberapa permasalahan dalam tumbuh kembangnya. Refleks ini akan membuat anak kesulitan dalam berguling kebesaran, kemudian menyatukan tangan hingga memasukkan tangan ke mulut. ATNR juga dapat menyebabkan anak tersebut memiliki kelainan tulang atau skoliosis. Refleks ini diperoleh dengan memutar kepala anak ke satu sisi. Kemudian respon normalnya itu ketika tonjolan ekstensor bayi meningkat di sisi kepala yang menghadap dan nada fleksor meningkat di sisi yang berlawanan, seperti yang terlihat pada gambar.
Oke, di sini kita ATNR, yaitu dengan cara memfleksikan kepala bayi ke fleksikan kepala bayi ke bagian dekstra kita, kemudian tangan tersebut akan ekstensi dan tangan selanjutnya akan fleksi. Pada keadaan ini terlihat tonjolan pada kepala bayi di sisi kepala yang menghadap, dan begitupun sebaliknya jika kita arahkan pada tangan yang berlawanan, maka akan sama seperti gerakan yang selanjutnya. Oke, yang kedua yaitu ada grass reflex. Grass reflex itu terjadi pada anak usia sekitar 0 sampai 6 bulan. Jadinya ini berpengaruh terhadap kemampuan fine motorin si anak tersebut. Grass reflex dapat diperoleh dengan merangsang permukaan palmar tangan. Refleks dinyatakan positif sempurna jika anak secara refleks menangkap objek yang merangsang telapak tangan. Ini kita memakai tangan ibu jari dari si ibu. Kita juga bisa memakai benda lain seperti pensil, kemudian objek yang lain. Nah, untuk positifnya, jika anak tersebut menggenggam, mencengkram objek tersebut dengan kuat sehingga mengakibatkan objek tersebut bisa dicengkram dengan si anak. Negatif jika apabila kita memberikan rangsangan di telapak tangan anak namun si anak tidak bereaksi, maka dikatakan si anak negatif atau fine motornya kurang. Oke. Yaitu ada step reflex atau sporting reaction. Sporting reaction terbagi menjadi dua, yaitu positive sporting reaction dan negative sporting reaction. Positive sporting reaction, posisi bayi disanggah dalam posisi berdiri. Kemudian stimulasinya tekankan tumit pada lantai untuk beberapa saat. Kemudian jika dia positif, maka ada peningkatan tonus dan telapak kaki akan jinjit-jinjit, akan loncat-loncat kecil-kecil. Ini jika dia positif. Namun jika negatif supporting reaction, maka dengan posisi dan stimulus yang sama, jika negatif, maka telapak bayi akan tidak mau dan dia akan menangis. Nah, itu dari supporting reaction dengan positive reaction supporting dan negative supporting reaction. Oke, baik, mungkin sekian. Untuk bagian yang crawl nanti akan dijelaskan dengan teman saya. Jadi itu semua pembahasan tentang bayi, dan akan dilanjutkan dengan teman saya Siti Munfarida. Oke, yang selanjutnya ada flexor withdrawal. Flexor withdrawal itu adalah tes refleks di bagian level spinal, terjadi pada bayi usia hingga 2 bulan. Apabila melebihi usia 2 bulan bayi masih terdapat refleks tersebut, maka pada bayi tersebut adanya keabnormalan. Untuk tesnya, posisi bayi tidur terlentang, terus nanti kita beri stimulus berupa goresan pada salah satu telapak kakinya. Secara otomatis nanti pada kaki yang telah kita beri goresan dia akan fleksi. Contohnya seperti ini. Oke, yang selanjutnya ada flexor withdrawal. Flexor withdrawal itu adalah tes refleks di bagian level spinal, terjadi pada bayi usia hingga 2 bulan. Apabila melebihi usia 2 bulan bayi masih terdapat refleks tersebut, maka pada bayi tersebut adanya keabnormalan. Untuk tesnya, posisi bayi tidur terlentang, terus nanti kita beri stimulus berupa goresan pada salah satu telapak kakinya. Secara otomatis nanti pada kaki yang telah kita beri goresan dia akan fleksi. Contohnya seperti ini. Yang selanjutnya adalah extensor thrust. Extensor thrust adalah tes refleks level spinal,
yang terjadi pada bayi hingga usia 2 bulan. Apabila pada usia lebih dari 2 bulan bayi masih mengalami refleks tersebut, maka pada bayi tersebut mengalami keabnormalan. Untuk tesnya, posisi bayi tidur terlentang dengan salah satu kaki fleksi. Lalu nanti kita fleksikan kaki yang satunya, maka kaki yang fleksi akan otomatis ekstensi. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah parakyut. Parakyut ini merupakan tes refleks midbrain yang terjadi pada bayi berusia 6 bulan ke atas. Tes ini bisa dilakukan dengan posisi tidur tengkurap, lalu nanti pelviknya kita tarik ke belakang dan kita dorong ke depan. Nanti reaksinya jari-jarinya akan membuka. Contohnya seperti ini. Halo guys, perkenalkan nama saya Julita Putri dan saya Gana Alfaini. Di sini kita akan mempraktekkan cara mengukur lingkar kepala bayi menggunakan midline. Jadi caranya 2 jari di atas alis, lalu lingkarkan. Ya, jadi untuk ukuran kepala bayi sendiri dari usia 1 sampai 3 minggu normalnya 32 sampai 36 cm. Kemudian untuk usia 1 sampai 3 bulan untuk per bulannya naik 2 cm. Dan usia 4 sampai 6 bulan per bulannya naik 1 cm. Usia 7 sampai 12 bulan per bulannya naik setengah cm.